Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan, mendengarkan dan merespon percakapan panjang dalam bahasa Indonesia yang beranggota Ilham Setio Permono, saya sendiri, Vida Nadiah Nurrahma, dan Diah Ayu Putri Maharani. Langsung saja mulai presentasinya. Apa itu percakapan panjang? Percakapan panjang adalah komunikasi interaktif antara dua orang atau lebih, terdiri dari satu topik yang berkembang atau beberapa topik pada waktu yang sama. Percakapan umumnya bertatap muka dengan orang ke orang, mungkin online, tetapi mungkin juga termasuk panggilan telepon atau audio saja. Umumnya tidak mencakup komunikasi tertulis. Bentuk komunikasi singkat seperti SMS seringkali disalahpahami. 2. Mendengarkan dan merespon percakapan yang baik. Mendengarkan merupakan proses intelektual dan emosional. Ada beberapa tipe dalam mendengarkan. Berikut 3 tipe mendengarkan. 1. Mendengarkan isi adalah memahami dan menguasai pesan pembaca. Mendengarkan isi pembicaraan, penekanannya adalah pada informasi dan pemahaman Anda dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperjelas materi. 2. Mendengarkan dengan kritis adalah memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicara pada beberapa tingkat. Logika argumen, bukti yang kuat, kesimpulan yang valid, implikasi pesan untuk Anda dan organisasi Anda, maksud dan motif pembicara, dan setiap informasi atau poin relevan yang dihilangkan. 3. Mendengarkan dengan empati adalah memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara sehingga Anda dapat menghargai sudut pandangnya, terlepas dari apakah Anda mempunyai perspektif yang sama dengannya. Mendengarkan dan merespon percakapan dengan baik sangat penting dalam proses membangun kepercayaan bukan saja antar organisasi, tetapi juga antar individu. Berikut langkah-langkah mendengarkan dan merespon percakapan yang baik. Yang pertama, menerima. Maksudnya kita harus lebih dulu menerima penjelasan dari pemateri atau pembicara. Yang kedua, menafsirkan. Maksudnya adalah pendengar harus dapat menangkap arti dari suara atau penjelasan dari pemateri. Yang ketiga, mengingat. Sebelum bertindak berdasarkan informasi tersebut, kita perlu menyimpannya lebih dulu untuk diproses di waktu yang akan datang. Anda perlu menangkap informasi tersebut dalam memori jangka pendek, kemudian mentransfernya ke memori jangka panjang untuk disimpan dengan aman. Yang keempat, mengevaluasi. Dengan diterimanya pesan dari pembicara, langkah berikutnya adalah mengevaluasi pesan tersebut dengan menerapkan keterampilan berpikir kritis. Pisahkanlah fakta dan opini, dan evaluasilah kualitas bukti tersebut. Yang terakhir, merespon. Setelah melakukan evaluasi terhadap pesan pembicara, maka selanjutnya bereaksi. Bila berkomunikasi dari satu orang ke satu orang lainnya, atau dalam kelompok kecil, respon awal biasanya berupa umpan balik lisan. 3. Etika dalam percakapan. Terdapat beberapa etika dalam percakapan, yaitu 1. Jangan terlalu banyak bercerita tentang diri sendiri. 2. Jangan memonopoli percakapan dan harus memberikan kesempatan kepada rekan bicara untuk berbicara secara leluasa. 3. Menggunakan bahasa yang sopan. 4. Mendengarkan ketika rekan berbicara untuk memahami isi dan perasaan yang terkandung dalam percakapan. 5. Dalam percakapan, hendaknya memperhatikan situasi dan keadaan rekan bicara. 6. Jangan bersikap kaku dan dogmatis karena memberikan kesan keras kepala dan menggurui. Yang keempat adalah manfaat percakapan yang baik. Manfaat menggunakan percakapan yang baik yaitu 1. Menjadi lebih dipahami. 2. Pemahaman yang lebih baik. 3.
kepercayaan diri yang lebih baik. 4. Nilai tempat kerja. 5. Perawatan diri yang lebih baik. 6. Hubungan yang lebih baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.